Salam, terima kasih atas kesempatan diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul menghitung biaya modal. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri, nama Imelda Timo, NIM 19190135. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Yundrani BS, NIM 19190113. Perkenalkan, nama saya Dami Diwen Sondawa, NIM 19190134. Perkenalkan, nama saya Agripina Siku, NIM 19190111. Perkenalkan, nama saya Hendrika Batlayar, NIM 19190147. Perkenalkan, nama saya Emilia Ilda Sedia, NIM 19190115. Perkenalkan, nama saya Putri Miratna Sulata, NIM 19190361. Baik, kita masuk pada materinya. Biaya modal, pengertian modal dan pengertian biaya modal. Pengertian biaya modal yang pertama, modal adalah dana yang digunakan untuk pembiayaan pengadaan aset dan operasional suatu perusahaan. Yang kedua, modal dapat dilihat di neraca di sisi sebelah kanan hutang, saham biasa, saham preferen, dan laba ditahan. Yang berikut pengertian biaya modal. Yang pertama, biaya modal merupakan biaya yang harus dikeluarkan atau dibayar oleh perusahaan untuk mendapatkan modal yang digunakan untuk investasi perusahaan. Yang kedua, biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana baik yang berasal dari hutang, saham preferen, saham biasa, dan laba ditahan untuk menandai suatu investasi atau operasi perusahaan. Yang berikut pengertian biaya modal. Yang pertama, biaya modal adalah biaya real yang harus ditanggung perusahaan karena digunakannya modal yang digunakan untuk berinvestasi. Yang kedua, karena sifatnya sebagai biaya, maka biaya modal juga diartikan sebagai batas minimum tingkat hasil yang harus dicapai perusahaan agar perusahaan tidak dinyatakan merugi. Yang berikut pentingnya perhitungan biaya modal. Perhitungan biaya modal sangat penting karena yang pertama, maksimasi nilai perusahaan mengharuskan biaya-biaya termasuk biaya modal diminimumkan. Yang kedua, keputusan penganggaran modal memerlukan estimasi biaya modal. Yang ketiga, keputusan-keputusan penting lain seperti leasing dan modal kerja juga memerlukan estimasi biaya modal. Bisa dapat dilihat, penentuan besarnya biaya modal ini dimaksudkan untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Konsep biaya modal dan jenis biaya modal. Konsep biaya modal. Konsep biaya modal penting dalam pembelanjaan perusahaan karena dapat dipakai untuk menentukan besarnya biaya yang secara real harus ditanggung oleh perusahaan untuk memperoleh modal dari berbagai sumber. Konsep biaya modal yang pertama, konsep biaya modal erat hubungannya dengan tingkat keuntungan yang disyaratkan. Yang kedua, biaya modal biasanya digunakan sebagai ukuran untuk menentukan diterima atau ditolaknya suatu usulan investasi sebagai discount rate, yaitu dengan membandingkan rate of return dari usulan investasi tersebut dengan biaya modalnya. Yang ketiga, biaya modal dapat diukur dengan rate of return minimum dari investasi baru yang dikeluarkan perusahaan dengan asumsi bahwa tingkat risiko dari investasi baru sama dengan risiko dan aktiva yang dimiliki saat ini. Jenis-jenis biaya modal terbagi atas dua. Yang pertama, biaya modal individual dan biaya modal secara keseluruhan. Biaya modal individual terbagi atas dua bagian, yaitu adalah biaya modal yang dapat dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana. Yang kedua, biaya modal individual, yaitu biaya modal hutang, biaya modal saham preferen, ekuitas biaya.
Biaya modal secara keseluruhan yang pertama adalah biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, konsep biaya modal perusahaan secara keseluruhan bermanfaat dalam penilaian usulan investasi jangka panjang. Yang ketiga, untuk menetapkan biaya modal dari perusahaan secara keseluruhan perlu dihitung biaya modal rata-rata tertimbang. Biaya hutang. Biaya modal hutang jangka pendek terbagi atas 3 bagian, yaitu yang pertama, biaya modal dari hutang pelanggan atau hutang dagang. Yang kedua, biaya modal dari hutang wesel. Yang ketiga, biaya modal dari kredit bank jangka pendek. B. Biaya modal hitung jangka panjang. Biasanya dana dari hitungan jangka pendek tidak dimasukkan dalam perhitungan biaya modal rata-rata karena hutang dagang diperlukan sebagai arus kas modal kerja bersih dalam proses penggalangan modal, sedangkan hutang wesel dan kredit jangka pendek umumnya merupakan pembelanjaan sementara. Biaya modal individual. Biaya hutang. Yang pertama, biaya hutang yang dihutang adalah biaya hutang setelah pajak. Yang kedua, biaya itulah yang digunakan untuk menghitung biaya modal rata-rata tertimbang. Yang ketiga, biaya hutang setelah pajak sama dengan tingkat bunga kurang penghematan pajak sama dengan RD kurang RDT sama dengan RD dalam kurung 1 kurang T, di mana RD sama dengan tingkat bunga hutang sebelum pajak, T sama dengan tarif pajak pemerintahan. Misalkan PT ABC meminjam uang ke bank pada tingkat bunga 10% dan tarif pajak pemerintahan sebesar 40%. Maka biaya hutang setelah pajak adalah biaya hutang setelah pajak sama dengan RD dalam kurung 1 kurang T sama dengan 0,1 dalam kurung 1 kurang 0,4 sama dengan 0,06 sama dengan 6%. Biaya modal hutang jangka pendek. Hutang jangka pendek atau hutang lancar, hutang yang jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun, terdiri dari hutang perniagaan atau trade account payable, hutang wesel dan kredit jangka pendek dari bank. RT sama dengan RD dalam kurung 1 kurang T, di mana RT sama dengan biaya hutang JK pendek setelah pajak, RD sama dengan biaya hutang JK pendek sebelum pajak, yaitu sebesar tingkat bunga hutang. T sama dengan tingkat pajak. Ilustrasi 1. Yang pertama, apotek sehat selalu membeli bahan baku obat secara kredit. Bunga dari kredit tersebut sebesar 10%. Tingkat pajak penghasilan atau tax rate 40%. Hitunglah besarnya biaya hutang setelah pajak. Ingat, yang pertama, tingkat bunga hutang sebesar 10% merupakan biaya pengurang pajak atau tax deductible expense. Adanya beban bunga menyebabkan keuntungan yang terkena pajak menjadi lebih kecil, sehingga pajak yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih kecil pula. Biaya hutang jangka panjang. Pada dasarnya biaya penggunaan hutang jangka panjang atau cost of debt yang berasal dari obligasi atau cost of bond dapat dihitung dengan rumus RD sama dengan I tambah N kurang NB per N tambah NB per 2, di mana RD sama dengan tingkat bunga hutang jangka JK panjang sebelum pajak, I sama dengan bunga hutang JK panjang atau obligasi bertahun dalam rupiah, N sama dengan
Yang berikut, PT Tonggagale mengeluarkan obligasi untuk menambah modalnya dengan nilai nominal 450 juta rupiah yang akan jatuh tempo setelah 10 tahun. Hasil penjualan neto obligasi yang diterima perusahaan sebesar Rp442.500.000. Bunga kupon obligasi per tahunnya sebesar 4% dan tingkat pajak sebesar 30%. Berapakah besarnya biaya modal obligasi tersebut sebelum pajak dan setelah pajak? Jawab, RD sama dengan I tambah N kurang NB per N dibagi N tambah NB dibagi 2 sama dengan 18 juta ditambah 450 juta dikurangi 442.500.000 per 30 dibagi 450 juta ditambah 442.500.000 per 2 sama dengan 18.750.000 dibagi 446.250.000 sama dengan 0,042 sama dengan 4,2%. Yang berikut, RT sama dengan RD dikali 1 kurang T sama dengan 0,042 dikali 1 kurang 0,3 sama dengan 0,0294 sama dengan 2,94%. Jadi besarnya biaya modal obligasi sebelum pajak adalah 4,2% dan besarnya biaya modal setelah pajak adalah 2,94%. Yang berikut cost of preference stock atau RP. Yang pertama adalah biaya real yang harus dibayar jika perusahaan memperoleh dana tambahan modal dengan cara menerbitkan atau menjual saham preferen. Yang kedua, RP diperhitungkan sebesar tingkat keuntungan yang disyaratkan required rate of return oleh investor pemegang saham preferen. Yang ketiga, artinya tingkat keuntungan yang diharapkan oleh investor merupakan biaya yang harus ditanggung emiten. Yang keempat, biaya modal saham preferen mempunyai sifat campuran antara hutang dan saham, yaitu mempunyai sifat hutang karena saham preferen mengandung kewajiban tetap untuk memberikan pembayaran dividen secara periodik. Yang kedua, memiliki sifat seperti saham biasa karena saham preferen merupakan bukti kepemilikan perusahaan yang mengeluarkan saham preferen tersebut. Yang kelima, demikian pula ketika perusahaan terpaksa dilikuidasi, maka perusahaan pemegang saham preferen mempunyai hak sebelum pemegang saham biasa. Yang keenam, pembayaran dividen saham preferen dilakukan setelah pendapatan dikurangi pajak, sehingga biaya modal saham preferen tidak perlu lagi disesuaikan atau dikurangi oleh pajak. Rumusnya adalah RP sama dengan DP dibagi PP, di mana RP sama dengan biaya saham preferen, DP sama dengan dividen saham preferen, PP sama dengan harga saham preferen saat ini dikurangi harga saham preferen neto. Yang berikut, PT Galau menjual saham preferen dengan nominal Rp20.000. Harga jual saham preferen setiap lembarnya sebesar Rp24.500. Besarnya dividen tahunan adalah Rp2.000 per lembarnya. Biaya yang terjadi untuk penerbitan saham atau flotation cost setiap lembarnya sebesar Rp250. Hitunglah besarnya biaya saham preferen tersebut. Yang berikut solusi 3. TP sama dengan D per PP sama dengan 2000 per 24.500 kurang 250 sama dengan 0,08247 sama dengan 8.247%. Yang berikut biaya modal saham biasa dan laba ditahan.
biaya modal saham biasa dan laba ditahan atau biaya modal sendiri dalam kurung ekuitas atau RE. Berikut merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan yang memperoleh dana dengan melakukan penjualan saham biasa dalam kurung common stock atau menggunakan laba ditahan untuk investasi. Yang berikut, perusahaan dapat membagikan laba setelah pajak yang diperoleh sebagai dividen atau menahannya dalam bentuk laba ditahan. Yang berikut, laba ditahan yang digunakan untuk investasi kembali tersebut perlu diperhitungkan biaya modalnya. Yang berikut, biaya modal dari saham biasa baru dalam kurung ekuitas. Untuk menghitung biaya ekuitas dalam kurung RE digunakan dua model pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan model diskonto dividen dalam kurung dividen discount modal yang disingkat DDM. Yang kedua pendekatan campur dalam kurung capital asset bridging model. Yang berikut biaya modal yang berasal dari laba ditahan dalam kurung cost of return earning. Biaya ditahan adalah sebesar tingkat pendapatan dalam kurung rate of return investasi saham yang diharapkan investor. Yang berikut salah satu cara menghitung biaya modal yang berasal dari laba yang ditahan adalah dengan pendekatan discount of atau dividen discount modal, yaitu RE sama dengan D1 per P0 tambah G, di mana RE sama dengan biaya laba ditahan, D1 sama dengan dividen per lembar saham biasa, P0 sama dengan harga saham biasa per lembarnya, G sama dengan tingkat pertumbuhan dividen. Yang berikut ilustrasi 4. Perusahaan menghasilkan laba Rp 500 per lembar sahamnya dan dividen yang dibagikan sebesar Rp 100 per lembar sahamnya. Harga jual saham tersebut Rp 5.000 per lembarnya. Tingkat pertumbuhan dalam kurung rate of growth sebesar 5% setahunnya, dan tingkat pertumbuhan ini diharapkan akan terus berlangsung. Berapakah biaya modal yang berasal dari laba ditahan? Jawab, RE sama dengan D1 per P0 tambah G sama dengan 100 per 5.000 tambah 0,05 sama dengan 0,07 sama dengan 7%. Yang berikut biaya modal dari saham biasa baru. Yang berikut biaya saham biasa dalam kurung common stock baru lebih tinggi dari biaya laba ditahan karena penjualan saham baru memerlukan biaya emisi saham atau flotation cost. Yang berikut dengan pendekatan dividen discount modal atau disingkat DDM. Berikut RE sama dengan D1 per P0 dalam kurung 1 kurang F tambah G, di mana D1 sama dengan dividen saham pada tahun ke-1. P0 sama dengan harga jual saham, F sama dengan flotation cost, G sama dengan growth of dividend. Yang berikut ilustrasi 5. Yang pertama,
Perusahaan elektronik besar terang benderang ingin melakukan emisi common stock baru dan ternyata saham tersebut terjual seharga Rp1.500 per lembar sahamnya. Flotation cost yang terjadi sebesar 10% dari harga jual tersebut. Dividen mendatang diperkirakan sebesar Rp200. Perusahaan mengharapkan dividen tersebut dapat tumbuh secara konstan 3%. Yang kedua, berapakah biaya modal saham biasa baru tersebut? Solusi 5. RE sama dengan D1 per PO kali 1 kurang F tambah G sama dengan 200 per 1.500 kali 1 kurang 0,1 tambah 0,03 sama dengan 0,178 sama dengan 17,8%. Biaya modal dari saham biasa atau ekuitas. Pendekatan CAPM atau Capital Asset Pricing Model. Model CAPM merupakan model penetapan biaya modal dengan menganalisis tingkat return saham I atau RI yang diharapkan dengan return pasar atau market return atau RM yang terjadi. Besarnya tingkat return saham yang diharapkan oleh investor ini merupakan biaya modal yang harus dikeluarkan oleh emiten. Biaya ekuitas dengan CAPM atau lanjutan. Rumus model CAPM adalah RS sama dengan RRF tambah RM kurang RRF kali BI, di mana titik 2 RS sama dengan tingkat return saham yang diharapkan, RRF sama dengan tingkat return bebas risiko, RM sama dengan return portofolio pasar yang diharapkan, BI sama dengan koefisien beta saham I. Model CAPM ini dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu yang pertama, besarnya bunga bebas risiko atau risk-free rate RRF. Yang kedua, risiko sistematis yang ditunjukkan oleh koefisien beta atau B. Yang ketiga, premium risiko pasar yang ditunjukkan oleh selisih antara return pasar dengan return saham atau RM kurang RRF. Dan ya, ilustrasi 6. Yang pertama, beta saham biasa Yamaha adalah 0,885. Tanggal 17 Agustus 2016, tingkat bunga bebas risiko sebesar 6,1% dan tingkat pengembalian yang diharapkan pada portofolio pasar dari semua aktiva berisiko sekitar 15%. Yang kedua, hitunglah biaya modal yang dikeluarkan Yamaha. Dan yang ketiga, RS sama dengan RRF tambah RM kurang RRF kali BI sama dengan 0,061 tambah 0,15 kurang 0,061 kali 0,885 sama dengan 0,139765 sama dengan 13,98%. Ingat bahwa tingkat imbal hasil yang disyaratkan menurut estimasi kita merupakan biaya saham biasa internal karena tidak ada biaya transaksi yang diperhitungkan. Biaya modal rata-rata tertimbang. Yang pertama, biaya modal keseluruhan merupakan biaya modal yang memperhitungkan seluruh biaya atas modal yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, karena masing-masing biaya modal berbeda, maka untuk menetapkan biaya modal secara keseluruhan perlu menghitung weighted average dari berbagai sumber. Yang ketiga, penerapan weight atau bobot dapat berdasarkan jumlah rupiah dari masing-masing komponen struktur modal. Proporsi modal dalam struktur modal dinyatakan dalam presentasi. Yang keempat, weighted average cost of capital sama dengan WACC adalah rata-rata tertimbang dari biaya-biaya komponen utang, saham preferen, dan ekuitas biasa. WACC kurang
biaya utang tambah saham preferen, biaya saham preferen tambah ekuitas biasa, biaya ekuitas biasa. Yang kelima, WACC sama dengan WD RD 1 kurang T tambah WP RP tambah WC RS. WD sama dengan bobot atau proposisi sasaran utang, RD sama dengan tingkat bunga utang sebelum pajak, RD 1 kurang T sama dengan biaya utang setelah pajak, di mana T kurang tarif pajak. WP sama dengan proposisi saham preferen, RP sama dengan biaya komponen saham preferen, WC sama dengan ekuitas saham biasa, RS sama dengan biaya komponen ekuitas biasa yang diperoleh dari laba, ditahan, atau ekuitas internal. Ilustrasi 7. Diketahui data sumber modal yang digunakan perusahaan anonim dapat dilihat pada tabel berikut ini. Solusi 7. WACC sama dengan WD RD 1 kurang T tambah WP RP tambah WC RS sama dengan 80 juta 0,6, 1 kurang 0,25 tambah 20 juta 0,7 tambah 150 juta 0,1 sama dengan 20 juta. Cara tidak langsung. Biaya modal hutang atau setelah pajak sama dengan 6% kali 100% kurang 25% sama dengan 4,5%. Dapat dilihat pada tabel berikut. Pertanyaan dapat dilihat pada slide berikut ini. Sekian dan terima kasih.